Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan mencoba untuk berbagi ilmu tentang asesmen nasional. Apa yang sudah saya pelajari akan saya ringkas di sini untuk bisa kita pelajari bersama oleh teman-teman. Baiklah, kita mulai asesmen nasional. Sebenarnya apa sih asesmen nasional itu? Asesmen nasional atau AKM, biasa disingkat dengan AKM, itu adalah Assessment Kompetensi Minimum, yaitu merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi yang diukur dalam AKM, yaitu literasi membaca dan juga numerasi. Baiklah, kita lihat di sini latar belakang kenapa AKM itu perlu dilakukan. Karena hasil PISA itu membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah itu kurang memadai. Jadi di sekitar tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematik dan sains, yaitu 71% siswa itu berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa itu di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Dan skor Indonesia itu stagnan dalam 10 hingga 15 tahun terakhir. Kondisi inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Mendakapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh itu dibutuhkan. Dan untuk itu di tahun 2021 mendatang, asesmen nasional atau AN akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Evaluasi terhadap ujian nasional kenapa itu tidak diberlakukan? Karena butir-butir soal dalam UN itu hanya mengukur kemampuan kognitif siswa saja, sehingga input dan proses pembelajarannya kurang dapat tergambarkan dengan baik. UN juga kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama, karena di sini UN itu dilaksanakan di tingkat akhir, jadi sudah tidak ada kesempatan lagi bagi guru untuk memperbaiki pembelajaran terhadap siswa yang masih kurang atau belum tuntas. UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Untuk itulah maka pemerintah mengambil langkah untuk menerapkan AKM atau Assessment Kompetensi Minimal. Baiklah, di sini perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional, silahkan di sini sudah tercover di dalam PowerPoint yang sudah saya buat di sini. Di situ ada kriteria pembanding, ada asesmen nasional dan juga ujian nasional. Saya rasa sudah cukup jelas perbedaannya, silahkan untuk dipahami. Berikut juga manfaat asesmen nasional. Di situ ada potret kualitas pembelajaran, ada umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran, dan dasar penyusunan program peningkatan pembelajaran sekolah. Kemudian kompetensi siswa yang akan dicapai di abad 21 yaitu kecakapan hidup pada abad 21, kemudian profil pelajar Pancasila terukur melalui asesmen nasional yaitu berupa AKM, survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Kecakapan hidup di abad 21. Kecakapan yang akan diharapkan untuk tercapai di abad 21 itu meliputi kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan juga kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Jadi diharapkan nanti di abad 21 nanti dengan adanya AKM, kecakapan tersebut akan mampu dicapai oleh siswa kita sehingga siswa kita akan mampu bersaing di abad 21 ini nanti. Dan mereka siap untuk menyongsong era 4.0.
Hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tidak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Kenapa? Karena di sini AKM itu untuk kelas SMK itu dilaksanakan atau SMA itu dilaksanakan di kelas 11. Jadi nanti untuk hasil AKM siswa yang masih kurang atau pencapaiannya rendah, guru masih punya kesempatan untuk memperbaiki sistem pembelajaran yang selama ini dilaksanakan. Jadi nanti masih ada kesempatan bagi siswa untuk memperbaiki pula karena dilaksanakan di tingkat 11. Petunjuk teknis pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional itu ada asesmen AKM atau asesmen kompetensi minimal, ada survei karakter dan juga survei lingkungan belajar. Asesmen literasi membaca. Untuk AKM itu ada 2 ya, jadi ada asesmen literasi membaca dan juga ada asesmen numerasi. Asesmen literasi membaca itu meliputi memahami, menggunakan, mengevaluasi dan juga merefleksi. Sedangkan untuk asesmen numerasi itu meliputi memahami, mengaplikasi dan juga bernalar. AKM itu pelaksanaannya berbasis komputer dan bersifat adaptif. Jadi pertanyaan yang disajikan itu bergantung pada kemampuan siswa. Ya, jadi AKM itu pesertanya adalah seluruh satuan pendidikan dan diikuti tidak semua murid. Jadi di sini hanya sampling saja. Kemudian sampling dilakukan secara acak. Jadi di situ dengan hasil dari sampling dalam tes AKM nanti, maka akan diperoleh suatu hasil dan itu akan digunakan sebagai acuan bagi guru untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Oke, jadwal dari pelaksanaan AKM itu juga sudah ditentukan di sana. Untuk tingkat dasar itu tes literasi 75 menit di hari pertama, survei karakter 20 menit. Kemudian untuk hari kedua tes numerasinya 75 menit dan survei lingkungan belajar itu 20 menit. Untuk tingkat SMP atau MTS sederajat itu hari pertama tes literasi itu 90 menit, kemudian hari kedua tes numerasi 90 menit juga. Kemudian untuk SMK survei karakter 30 menit dan survei lingkungan belajar yaitu 30 menit. Oke, seperti itulah gambaran tentang asesmen kemampuan minimal yang kami bisa paparkan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan mudah-mudahan dengan adanya program ini pendidikan kita akan lebih maju lagi. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.